Hai guys, di video kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan menikmati rilisan Master Grade awal yang umurnya udah 25 tahun. Yes, ini MG Rigazui yang rilis di tahun 2001, harganya 4.000 yen. Kalau logo Bandai-nya masih warna merah, itu tuh kalian bisa lihat harga yennya persis di atas barcode. Dan saya tahu persis barang ini udah melewati 3 perubahan harga, mulai dari red 140, 150, sampai sekarang yang paling jelek buat saya red kali 165. As always, review saya nggak akan bahas artikulasi sirkus, detail ondel-ondel. Intinya apakah MG zaman dulu worth dan bagus banget? Jawabannya iya. Kalau boleh saya bilang sih, lebih punya soul, taste, dan romansa. Vibes-nya mewah banget lah pokoknya. 25 tahun lalu, kalau kalian pengen lihat mainan kan nggak bisa kayak sekarang tinggal searching internet alias harus window shopping. Kemana? Ya ke toko hobi dong. Hal paling pertama yang kalian lihat apa? Box-nya kan? Coba bayangin ya, biasanya box gede kayak gini tuh ditaruh di toko hobi etalase kaca yang paling depan. Paling mencolok lah pokoknya. Terus kalian lihat box art-nya kan? Ini sebuah bahasan trivial. Jadi, MG tuh satu-satunya grade yang box art-nya pakai CG. Bagus atau enggak? Jawabannya bagus lah. Spek komputer zaman dulu kan nggak semua orang bikin CG kayak sekarang ya. Kena tuh, mewah satu. Even ada Jack Dogger di background juga berarti effort parah kan. Kedua, tipografinya yang menggugah selera. RGZ91 RGZ IFSF Attack Use Variable Mobile Suit, mantap banget. Yang desain fontnya tuh cuma outline-nya doang, ukurannya gede, terus ditaruhnya miring. Jadi kesan informasinya tuh subtle banget, tidak mengganggu menu utamanya yaitu box art. Dan ini yang paling berkesan buat saya adalah tipografi di samping boxnya, kayak mewah banget itu. Front view, rear view, head, cockpit, granite, backpack. Gak tahu ya ini apa cuma gue doang yang tapi kesannya tuh berkelas, classy, mainan mahal. Belum lagi gimmick-gimmick kayak buka kokpit, terus ada inner frame di bagian kaki. Itu kan kalau zaman dulu tuh ya, bikin si model kit ini kelihatannya jadi lebih realistis. Apalagi nih ya, repaint zaman dulu tuh masih pakai shading warna hitam gitu loh, kelihatan banget kan. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kalau saya repaint warnanya lebih suka shading, karena looks-nya jadi lebih realistis lah ketimbang kayak mainan. Mewah 2 tuh. Nah, ini nih, mewah 3-nya. Fitur lagi. Ya, ini udah musnah lah di Gunpla zaman sekarang, yaitu cover art dari dalaman box. Nggak tahu ya nama politically correctnya apa. Kalian kan udah beli mainan yang boxnya gede nih. Di dalamnya tuh masih ada cover art yang ukurannya gede tuh. Wah, sebuah kesebuahan sih. Sayang ini agak kris, tapi ya udahlah ya, gimana lagi. Nyari Rigazui Bandai merah udah nggak bisa lah, mustahil sekarang. Sumpah ya, ini tuh rasanya kayak sebelum kalian merakit, diliatin dulu nih review model yang akan kalian rakit tuh jadinya seperti ini nih. Kalau tadi kalian cuma bisa lihat gambarnya di side box doang yang ukurannya kecil, dengan ukuran yang lebih gede dan in your face, jadi tambah excited gitu, kayak pengen cepet selesai. By the way, Rigazui dengan price point 4.000 yen tuh zaman dulu hitungannya mahal banget ya. Kelihatan lah tadi pas dibuka boxnya juga partsnya banyak mampus kan. Dan Master Grade ini adalah yang pertama di Gunpla bikin gimmick BWS alias back weapon sistemnya Rigazui yang bisa dipisah dan digabungin. Keren atau enggak? Exciting parah jawabannya. Next, ini topik menarik tentang Master Grade. Kalau kalian pertama kali tahu Master Grade tuh, deskripsi atau narasinya kayak gimana sih? Apakah Gunpla paling bagus? Grade yang paling detail, tingkatan yang paling sulit, atau tidak cocok untuk pemula? Gitu gak sih? Atau ada yang lain? Sepenglihatan saya, narasi Gunpla di internet zaman sekarang tuh kan udah kayak ketika kalian rakit out of box udah harus bagus, tidak boleh ada kekurangan. Padahal nature-nya Gunpla tuh kan model kit yang kalau mau bagus ya tidak cukup dengan snap fit. Ketika kalian terkurung dengan standar-standar yang kayak gitu, banyak banget model bagus yang akan kalian lewati. Ntar saya lanjutin lagi ya, bahas runnernya dulu. Jadi Gunpla ini tuh plastiknya masih pakai PS dan ABS, yang PS-nya tuh masih agak feels kerupuk, tapi detailnya sudah sangat amat mantep banget buat model kit tahun 2001. Ditambah ini tuh udah ada mechanical detail kecil-kecil tipis-tipis lah. Kayak detail dalaman armor, terus tadi mechanical detail yang ada di kakinya. Yang jujur banget saya masih nggak ngerti sampai sekarang kenapa Gunpla tahun 2012-an ke atas tuh udah mulai ngilangin detail-detail kayak gini. Nah, kalau saya pertama kali dapat deskripsi Master Grade itu dari yang jaga toko hobi langganan saya dulu. Sekarang dia sudah rest in peace. Kurang lebih kayak gini, Master Grade itu harus ngerakit kerangka dulu baru dipasangin armornya. Keywordnya yang bikin saya ngehook di momen itu adalah kerangka. Kayak kan biasa saya rakit HG itu kayak ya udah tinggal pasang-pasang aja, nggak ada dalamannya kan. Ketika dimension kerangka berarti wih
ada dalemannya gitu kayak mesin-mesin atau gimananya. Dan bener, se-excited itu pertama kali saya ngerakit MG itu, padahal dulu MG pertama saya full burner yang mana ya kurang lebih sama lah mechanical detailnya kayak Rigazu ini. Mungkin karena dulu nggak ada review mendang-mending juga kali ya, jadi ya fokus aja terhadap apa yang ada kayak model aslinya sama manual. Nah manual ini yang sebenarnya nge-enhance imajinasi yang ada tuh, kayak contoh nih dokumentari fotographs. Gila mantep banget ini digital dioramanya kan, kayak ada Rigazu lagi lawan Sazabi. Terus ada Yakdoga juga di belakangnya, yang kalau sekarang sih nyadar ya kalau Yakdoga itu tuh mungkin yang gunpla pertamanya kan nggak ada 100 atau HGUC zaman dulu. Tidak akan pernah tidak saya bahas, digital diorama tuh bagus banget. Visualisasinya epic aja, apalagi kalau ngambil scene dari anime ya. Contohnya kayak ini lagi lawan Alpha Agil, padahal Alpha Agilnya mungkin Alpha Agil yang kecil banget yang zaman dulu juga ya. Next, di manualnya tuh ada line art design dari Rigazu. Kalian lihat desainernya siapa? Katoki Hajime. Apakah Rigazu ini berarti Verka? Jawaban seriusnya enggak ya, karena Verka itu yang diproduksi dan disupervisi langsung oleh Katoki Hajime. Again and again and again akan selalu saya ungkit, meskipun mechanical detail di gunpla-nya itu terbatas, tapi di ilustrasinya, gila ini cakep banget. Lihat seseksi apa ini. Padahal kalau di gunpla-nya sih bagian torsonya tuh nggak ada inner frame-nya ya. Ilustrasinya tidak lain tidak bukan oleh The Goat Craft Mechanism Illustration. Yoi banget nggak sih, sujud syukur pokoknya sama beliau. Ilustrasi mekanikalnya tuh lengkap banget. Ada tadi torso ya, kepala, terus ini tangan. Tuh kalian bisa lihat di dalamannya tuh kayak gimana. Bahkan sampai ke close up tuh, gila bagus banget. Terus bagian kaki juga ada. Ya meskipun di gunpla-nya juga emang ada kan ya mekanikal di kakinya, cuma ini kayak lebih mendetail aja. Nah, ilustrasi yang kayak gini tuh bikin betah bolak-balik buka manual. Mau lagi ngerakit, even sampai gunpla-nya udah beres juga bakal tetap dilihat lagi. Ini juga hal simple dari Master Grade zaman dulu yang bikin saya terkesima. Jadi, vibes manualnya itu kayak dokumen rahasia. Di covernya kan ada tulisan tuh RGZ Strip 91 Rigazui. Terus di atasnya tuh ada logo federasi. Nggak yang kayak zaman sekarang kan lebih kayak ke box art ditaruh di depan tuh. Ya, sorry banget mainan ya. Terus rakitnya juga udah ditulisin per bagian kayak kaki, tangan, BWS, weapon. Sedikit ngomongin tentang Rigazu, kita ice breaking dulu nih. Kalau ada orang yang ngomong Rigazu itu Regizet atau Regezet atau Regs, wah sudah jelas itu. Sebenarnya kalau kalian mau tahu orang itu tuh fans Gundam yang beneran ngerti Gundam sama yang tip of iceberg doang, ya bisa ketahuan dari cara ngomong nama-nama Mobile Suit. Soalnya memang aneh pronunciation-nya. Banyak lah, paling basic itu GM. GM sebenarnya kan bacanya Jim ya. Mau kalian nonton dub juga itu diomongnya Jim. Yang paling baru mungkin RX Zero. Nggak tahu ya itu bacanya Alex atau RX. Kalau saya sih mengimaninya RX Zero ya. Setahu saya sih belum ada official English pronunciation atau name-nya ya. Atau kemarin Cooks, Jiquax kan dibacanya. Lebih lama lagi mungkin Gundam Double Zero. Yoi. Nggak ya, itu dibacanya Double O. Terus apakah pronunciation ini harus dibaca politically correct? Buat saya sih iya ya. Bukan masalah Elite Lord atau kayak gimananya. Ya karena emang namanya itu dan pronunciation-nya kayak gitu. Nama-nama yang diplesetin tuh tidak membuat kalian lebih keren dan kelihatan jadi naturally funny gitu. Enggak. Ya udah, karena namanya kayak gitu aja. Terus as always, seperti yang sering saya bahas, kalau kalian tahu kedalaman lore dari robotnya ini, pasti akan lebih nikmat kan kalau punya mainannya. Contoh, Rigazu ini dulu saya jujur agak kurang suka. Soalnya dia tuh mukanya kayak apa ya, kayak sedih gitu loh, kayak sad boy. Mana senjatanya cuma shield sama rifle doang lagi. Apalagi kalau kalian nonton animenya ya, itu BWS-nya tuh kayak sekali tembak meleduk. Tapi setelah tahu kalau Rigazu ini singkatan dari Refined Gundam Zeta, itu agak merinding sih, kayak wah lah ini tuh ternyata direct turunannya dari Zeta. Sesimpel karena saya suka Zeta aja sih, dan ngelihat ini direct variannya ya langsung pengen banget lah. Kalau varian Zeta yang lain itu kan jelas ya, Zeta misalnya Zeta Karaba, terus Zeta Plus. Pertama saya punya Rigazu itu mainan karet, harganya 30 ribuan. Itu entah Gashapon atau apa ya, pokoknya saking pengennya jadi kayak harus beli. Karena dulu tidak mampu lah beli Master Grade-nya. Terus kan di announce tuh ada HGUC-nya, sama tidak mampu juga. 2.800 dan 300 ribuan tuh dulu mahal banget. Yang akhirnya saya merekomendasikan HGUC Rigazu itu ke teman saya yang mau Sugi. Dibelilah dengan gampangnya sama dia. Terus ya udah dewasa, dia udah gak suka Gundam lagi, ya dihibahin ke saya. Enggak dijual sih, dijual murah. Kayak saya dapat Rigazu second-nya dari dia tuh kayak cuma 100 ribu. Sumpah ada kali sebulanan lebih saya mainin saking senengnya. Dan setelah saya berhasil mendapatkan MG-nya yang udah pernah saya ceritain di video ini, sama juga ini MG Rigazu udah hampir 2 bulan lebih saya mainin terus tiap hari. Beneran the wishlist lah pokoknya. Sebenarnya ini tuh saya agak bingung antara mau beli MG Rigazu yang lama sama versi yang baru yang Gundam Base itu kan. Bisa lah pokoknya saya dapat si Rigazu itu tuh sekitar 800 ribuan.
Cuma ya pilihan saya balik lagi ke Rigazu yang Bandai merah. Karena sesimpel pengen ngerasain vibes-nya waktu ngeliat zaman dulu ya. Rigazu ada di etalase kaca hobby shop. Terus kalau dibuka boxnya tuh ada cover artnya. Belum lagi tipografi dan desain dan box art lain-lainnya. Kalau yang versi Fukuoka sih saya tidak yakin bisa membayar sentimen yang mau saya rasakan. Keywordnya sentimen ya. Kalau kalian generasi baru mungkin ya pasti lebih prefer yang Fukuoka lah. Tapi jujur, dengan saya punya Rigazu Bandai merah ini, jadi saya punya kesempatan buat nge-share excitement saya ke kalian nih. Jalan-jalan menikmati MG zaman dulu tuh ya emang bagus. Terutama sebagai model kit. Apalagi kalau dibandingin sama model kit lain, kayak misalnya mobil-mobilan, pesawat-pesawatan. Di zaman itu, gunpla tuh yang paling gampang dirakit dan hasilnya pasti bagus. Senubi-nubinya kalian ngerakit juga, struktur perakitan dan manualnya gunpla tuh sudah sangat jelas, jadi pasti jadi. Nah, MG Rigazunya udah jadi. Jujur, saya tidak expect ternyata segede ini. Maksudnya biasa mainin HG-nya kan. Terus yang HG juga nggak pernah saya bandingin sama HG yang lain. Mobil suitnya aja udah gede, BWS-nya gede banget, gede. Nggak. Saya tuh tahu kok kalau mobil suit di Char Counter Attack tuh kan pada tinggi-tinggi ya. Tapi beneran, saya nggak itu kalau Rigazu itu 21 meter tingginya. BWS-nya panjang banget. Ini ya, saya sebagai orang tua aja senengnya gila, bukan main. Apalagi kalau saya beli ini zaman bocil, nggak tau lah se-crazy apa senengnya. Next, saya mau bahas bagusnya Rigazu itu di mana aja sih. Pertama, di bagian kepala. Kalau kalian lihat antenanya, ini kan tipis banget ya. Sebenarnya ini bahannya pakai yang plastik agak kerupuk yang tadi saya bilang. Potensi patahnya sudah jelas sangat amat tinggi lah, tapi agak sedikit elastis jadi masih aman. Tapi tetap sama Bandai dikasih versi karetnya biar lebih aman mungkin ya. Rilisan MG awal itu nggak jarang si bagian vivinnya ada dua parts. Yang pertama parts plastik sama yang part karet. Terus part separation dan color separation di bagian kakinya sudah sangat amat ciamik, terutama di bagian warna kuning-kuningnya ini sebadan-badan ada even sampai daleman thrusternya. Dulu dapat part separation kayak gini berkah banget deh. Meskipun kalau kalian lihat thrusternya tuh tidak sedetail itu. Iya, beda ya maksudnya detail thruster 25 tahun lalu sama gunpla zaman sekarang. Secara proporsi sebenarnya nggak sejelek itu. Even di yang versi baru aja kan cuma ngedit bagian torso sama kepalanya yang dikecilin. Sisanya bentukannya masih sama alias masih bagus banget kan. Buat di BWS-nya ini ada sedikit mechanical detail dalaman armor meskipun ya ada sisa-sisa moldingnya. It is very easy lah zaman dulu mah. Ya orang tidak sengeluh itu, kayaknya tinggal diamplas juga. Terus bagian sayapnya ini menarik karena pakai satu part plastik dan padat. Kalau kalian pernah rakit limited modelnya Bandai, kurang lebih kayak gitu. Menariknya, kalau si plastik keras ini ditepokin ke kepala kalian, pasti sakit banget. Sekarang kan udah nggak ada ya part sebuah gunpla yang masih pakai plastik padat PS kayak gini. Terus ini ada part separation juga, bagian dalamnya ini yang detail thruster warna kuning. Sengaja nggak saya pasang karena gampang banget copot. Daripada ya udahlah nggak usah dipasang. Kecuali ntar kalau mau saya repaint ya. Buat bagian tangan atau manipulator, ini desainnya masih sangat amat klasik, yang jempol, telunjuk, dan 3 jari lainnya tuh bisa gerak secara individu. Nggak ada colokan khusus buat nempelin weapon, jadi sangat amat bergantung pada daya cengkram si tangan itu sendiri. Tangan bisa gerak tuh zaman dulu keren banget loh. Dan ini nih, kokpit bisa ngebuka. Kan ini tuh ceritanya real robot ya, yang dipilotin sama manusia. Terus kalian tuh bisa ngintip tuh di dalamnya tuh ada Amuro Ray, nggak tahu Kerasun ya. Sumpah ya, yang bikin saya kesemsem sama MG tuh dulu ya gimmick-gimmick mekanikal kecil yang kayak gini. Dikasih pilot yang lagi berdiri, terus side by side sama ukuran kepalanya gunpla tuh kayak bejrot. Ini model kitnya bagus banget, beneran kayak scale model lah gimana. Terus ini kan persis kayak di animenya ya, buka kokpit, Amuronya nyebrang ke Rakailam. Ini nih buat saya tuh romansa sederhana yang bikin Master Grade jadi enak buat dinikmati. Sebelum reviewer artikulasi sirkus dan detail ondel-ondel tuh pasti MG tuh yang dibahas nggak jauh-jauh dari itu. Jujur saya belum riset apakah ini gimmick original MG-nya. Pokoknya sayap di samping-samping backpack-nya tuh bisa dibuka. Dan ini yang paling keren, bagian rack beam saber-nya kalau dibuka ada shoot. Keluar itu keren banget sumpah. Sekali lagi nih ya, saya buka set gitu. Satisfying parah. Iya, tahu meskipun gagang beam saber-nya tidak bisa dibuka terus dicolokin beam saber harus ganti parts. Ya, tahu, tapi still ini keren banget di zamannya.
Bentuk beam sabernya Rigazu itu kan masih one of a kind ya. Entah kayak segitiga terus lengkung ke depan. Bagusnya lagi tangan Rigazu itu ada sendi tambahan. Jadi kalau mau megang rifle itu kan agak kepentok ya si bagian magazine sama tangannya. Cuma karena ada artikulasi tambahan jadi posisinya bisa miring kayak gini. Nah, ini nih bagian plastik yang kerupuknya. Jadi, si backpacknya tuh kan part biru ini PS ya, gampang banget patah, real. Karena udah mau plastiknya kerupuk, mekanismenya tuh slide. Pakai colokannya tipis banget. Ya, gimana nggak patah? Ini juga gimmick sederhana yang paling saya suka, yaitu ada pegangan di bagian shieldnya. Jadi, biasanya kan shield tuh kayak cuma dicolok biasa ya. Tapi, ketika ada gimmick pegangan kayak gini, entah somehow ya saya doang ini yang ngerasa kayak ya jadi lebih kerennya karena real gitu shieldnya tuh dipegang. Aduh, gimana ya bilangnya? Intinya kayak shield yang dipegang itu lebih dari shield yang dicolok ke tangan. Kalau posing juga, wih gila ini gini doang padahal sumpah mantep bener. Sebenarnya gimmick-gimmick yang tadi tuh mungkin zaman sekarang udah basic banget lah. Even kayak bukan sesuatu yang harus dibahas. Tapi ya itu, again yang tadi saya bilang romansanya. Ada lagi nih gimmick kerennya Rigazui. Sebenarnya ini gimmick basicnya Zeta sih. Bisa ngeluarin sesuatu kan dari tangannya. Kalau Zeta Granite Launcher. Kalau Rigazui itu semacam apa sesuatu listrik apa Granite Launcher juga. Sorry maaf belum riset. Keren lah pokoknya. Terus bagian side skirtnya juga kan itu kayak ada granat atau semacam missile gitu ya. Detail kecilnya adalah itu ada mekanisme slide yang bisa lebih ngemunculin si bagian tembakannya itu. Jadi kesannya kayak lagi mau nembak. Dan si misilenya itu bisa dicopot sebenarnya. Tidak akan saya spoilerin posenya, tapi if you know, you know. Next, sebenarnya mechanical detail MG zaman dulu tuh nggak jauh-jauh paling di kaki doang. Udah mentok gitu. Mechanical detailnya jujur masih basic. Ini kalau ngebandingin sama model kit lain ya kayak tank baja yang proper atau pesawat yang ada dalaman mesinnya itu jauh lebih bagus sana lah. Cuma ketolongnya adalah di bagian detail dalaman armor. Ini kan bagian yang sangat amat tidak kelihatan ya sebenarnya. Tapi buat saya feelsnya tuh kayak memastikan kalau kita sedang merakit robot bukan lagi bikin mainan. Jadi waktu lagi rakit tuh oh iya ini ada nih bagian kayak mechanical detail atau kemesinannya di bagian front skirt, rear skirt, terus di bagian kaki, even di bagian cockpit aja tipis-tipis mah adalah di dalaman armor kayak gitu. Terus MG Rigazu itu kan sebenarnya masih pakai baut ya. Cuma ini build-nya saya sama sekali tidak pakai baut. Dan kalau misalnya bautnya itu dipasang di bagian kaki. Biar apa? Sebenarnya biar kenceng dan kuat buat menahan beban kakinya. Tapi ya nggak pakai juga jujur buat saya sih nggak terlalu ngaruh ya. Dan ini beberapa posing ikonik dari Rigazui. Artikulasinya sangat amat terbatas. Jadi posingnya sangat amat maksa. Dibilang bisa atau enggak posing ikoniknya jawabannya bisa. Tapi ya gini-gini aja. Kalau ngomongin perbedaan MG yang pertama sama MG yang versi Fukuoka, jelas ada di bagian artikulasinya. Bagusan mana? Ya bagusan yang versi Fukuoka dong. Kalau mau posing juga saya yakin pasti jadi jauh lebih anime akurat. Cuma buat saya, segini ya artikulasi kayak gini aja, mentok gini doang itu sudah sangat amat cukup. Contoh, bagian kakinya bisa sangat amat mentok tuh karena front skirtnya bisa naik ke atas. Di zaman dulu 2001 tuh ini sebuah kesebuahan ya. Beserta side skirtnya tuh tidak mengganggu jalannya artikulasi. Jadi ya mentok segini tuh udah bagus banget lah zaman dulu. Ini buat kalian yang si paling tahu Gundam banget, nggak usah sok-sokan komentar spoiler. Kan belum semua orang nonton Charge Counter Attack ya. Tapi yang mau saya bahas adalah kerennya Rigazui itu di filmnya dipakai sama dua pilot. Yang pertama Amuro Ray, ya tokoh utamanya Gundam yang pertama. Dia bertarung di awal-awal very tactical sampai standar UC ya yang nunjuk tangan terus ngeluarin dummy balloon itu keren banget sumpah. Terus kedua, dipakai sama Kerasun yang sedikit memberikan perlawanan ke S-pilotnya Neozion. Sisanya spoiler, nggak usah sok-sokan jadi si paling tahu. Next, in case kalian mau tahu sebetapa terbatasnya artikulasi Master Grade 25 tahun lalu, ini bagian bahunya aja kayak dikit banget geraknya. Sama juga di bagian kaki karena masih pakai ball joint dan tidak ada extension joint lainnya. Bagian torsonya bisa ab crunch atau enggak? Jawabannya ya nggak bisa lah. Gimana? Tapi tetap keren. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, yaitu membandingkan side by side antara Rigazui dengan mobil suit awal Universal Century. Bejrot, ini jauh banget, gede, pantes gitu. Kayak pas pertama jadi tuh, kok ini gede banget ya? Ternyata emang gede dibandingin sama full armor RX-78 aja, jauh banget kan tingginya.
Next, ini menu utamanya Rigazui, the first Gunpla Rigazui yang bisa gabung sama BWS. Buat berubahnya tidak sesimpel itu, lumayan kompleks, kayak si bagian bahunya harus ditarik dulu sampai loose, terus diturunin ke bawah, putar tangannya, terus menyesuaikan sudut-sudut putaran tangannya gitu sampai pas lah. Cuma buat tahun 2001, ini ada sebuah mekanisme yang bikin saya respect banget, terutama di bagian kakinya. Ini tuh bagian kakinya bisa naik ke atas, itu kan sebuah... Ya, nggak tahu ya kalau kalian ngebayanginnya zaman sekarang kan ini biasa aja. Cuma zaman dulu tuh bikin kayak gini, saya yakin itu pasti susah. Betisnya itu ada slide mechanism yang bikin thrusternya lebih keluar. Terus kalau mau digabungin sama BWS, ini ada part tambahan yang bentuknya sih oke ya, agak mekanikal. Cara pakainya tinggal ditempelin ke shield. Ini tuh buat masukin bagian rifle ke dalam shield. Next, ini ada gimmick yang keren lagi, tapi saya nggak akan terlalu ngeliatin secara detail. Jadi, setelah shieldnya dipasang ke bagian BWS, itu Rigazui-nya tinggal dimasukin ke bolongan yang ukurannya gede banget. Terus tahun 2001 ini udah ada mekanisme buka tutup kuncian. Jadi kakinya tuh bisa dingangkangin kayak ada extensionnya gitu. Nah, si bagian ini bisa dikunci. Jadi biar nggak gerak kemana-mana. Kalau kalian ngelihat bentuk extensionnya, jujur lumayan ngeri sih. Apalagi kan ini partnya ABS ya. Pun si strukturnya juga gitu kayak ringkih lah. Tapi sepanjang saya mainin, udah berkali-kali berubah bentuk, ada kali lebih dari 7 kali. Kayaknya si bagian selangkangannya aman-aman aja deh. Terus bagian kerennya lagi, biar si mode ini jadi satu kesatuan yang utuh kayak tidak goyang-goyang, di bagian shieldnya itu ada colokan ke bagian kaki yang agak ngunci. Ukurannya kecil banget, tapi somehow kuat buat nahan dua kaki ini biar nggak gerak kemana-mana. Udah ya, ini sumpah kalian harus lihat mode Rigazui gabung sama BWS-nya. Keren banget. Gila. Saya sih jujur speechless ya. Regez with back weapon system BWS. Gila, yoi banget gak? Jujur, ini ukurannya gede banget. Kalau kalian tadi udah lihat Rigazui sama BWS-nya tuh segede gitu, ini kalau digabungin, kali 1,5-nya lah. Iya, segede itu. Apalagi nih ya, pengalaman pribadi saya. Kan dulu waktu zaman kecil, mainan yang karet. Terus naik ke HG, itu bertahun-tahun kemudian. Ini baru perdana megang MG tuh, sumpah pengen nangis brutal mah ada sih. Yang menarik lagi adalah ini bagian antena kepalanya saya masih pakai part plastik PS, bukan pakai yang karet. Dan kalau ditempelin mentok banget ke BWS kayak gini, itu masih aman-aman aja karena agak elastis juga kan. Kalau kalian lihat, ini tuh posisinya tidak terlalu mentok karena BWS-nya kurang saya tekan ke bawah. Pun kalau misalnya ditekan dan agak melewat dikit juga aman-aman banget kok. Cuma ya kalau mau lebih aman lagi sih tinggal pakai part karet aja ya. Next, ini sebuah kesebuahan, bukan sulap, bukan sihir. Jadi zaman dulu itu kan gak ada stand base ya. Pakai 2 lempengan kecil kayak gini diselangin. Ini kalian bisa lihat tidak ada magnet, tidak ada colokan apa-apa. Tapi kalau dipasangin, voila. Bisa nempel kayak gini. Gila sih. Siapa tahu mau coba dites gerak-gerak juga tidak seringkih itu. Maksudnya stabil. Jujur saya nggak ngerti ini ya sebuah kedesainan aja sih. Perlu diingat juga ya ini tahun 2001. Saya nggak ngerti gimana sepinter apa orang-orang yang ada di kantornya Bandai sana. Ya respect mentok lah pokoknya buat staff-staff yang udah bikin MG Rigazui. Terus ini side by side dengan RX-78. Kalian bisa lihat kan ini Rigazui with BWS tuh segede apa. Dari sini aja harusnya udah kebayang lah ya. Kalau dari gedenya aja the bigger the better tuh udah bikin saya sangat amat puas banget. Next, apakah MG Rigazui yang umurnya 25 tahun ini masih saya rekomendasikan buat kalian? Jawabannya yes, big smash. Kalau kalian nemu Master Grade rilisan tahun 2007 ke bawah yang logo Bandai-nya masih merah, for the sake of experience, kalaupun itu red kali 165, ambil sih. Butuh justifikasi? Udah ada, pernah saya bahas di video sebelumnya yang ini. Buat saya, minus MG Rigazui ini bukan karena masalah artikulasi, proporsi, atau detail, tapi sesimpel nggak bisa display terbang. Alias kalau zaman sekarang 2026 tinggal beli stand base nggak sih? Sumpah ini bagus banget kalau di display. Harus beli 2 ya, satu buat Rigazui, satu lagi buat BWS-nya. Video ini spesial saya buat untuk kalian yang pengen tahu gimana sih rasanya punya Master Grade rilisan awal. Bagus atau enggak? Jawabannya masih bagus-bagus aja. Kalau mau disetarakan, anggaplah Master Grade rilisan lama tuh kayak Ribbon 100 atau 1/100 full mechanics. Terakhir, kalau saya sih tidak pernah menuntut versi 2 WEN. Karena saya tahu kalau dirilis zaman-zaman sekarang pasti harganya di atas 6.000 yen ke atas, alias akan susah saya beli. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian menikmati dan merasakan experience-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.